Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istana bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai ma yang beramal, ada baiknya kita menghitung mundur atau kita flashback kepada hakikat dari huruf itu sendiri. Ketika kita ingat pengertian huruf yang disampaikan oleh para ulama, maka kita akan mengetahui mengapa di antara huruf itu ada yang beramal dan ada yang tidak beramal. Huruf, kata para ulama, merupakan kalimatun dallat ala ma'nan ma'a ghairiha, yakni kata yang menunjukkan makna hanya di saat ia bersama dengan yang lainnya. Dengan kata lain, bahwa yang menyempurnakan makna huruf adalah kata lain, baik itu isim maupun fi'il. Untuk menunjukkan kata mana yang menyempurnakan makna huruf tersebut, maka huruf ini memberikan pengaruh pada kata tersebut, yakni mengubah i'rabnya. Misalnya huruf fi. Fi, apakah maknanya di dalam? Maka jawabannya belum tentu. Hingga muncul kata yang menyempurnakan makna fi itu sendiri. Misalnya di dalam kalimat Allahu fis sama. Kita perhatikan majrurnya as-sama'i adalah untuk menunjukkan bahwasanya makna fi telah sempurna. Yakni makna fi di sana artinya ada, yakni di atas. Allahu fis sama artinya Allahu 'alas sama. Maka ketika kita mendapati ada huruf jar dan ia belum beramal, dia belum beramal pada isim setelahnya, maka pastikan bahwasanya makna huruf tersebut belum sempurna. Belum sempurna sampai muncul isim yang majrur. Majrurnya isim tersebut menandakan bahwa huruf jar yang terletak sebelumnya telah sempurna maknanya. Dan demikian juga dengan fi'il. Tidak ada satupun fi'il yang tidak beramal, baik fi'il tersebut fi'il tam maupun naqis, baik fi'il tersebut fi'il lazim maupun muta'addi, semua fi'il beramal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fi'il tidaklah bermakna dengan sendirinya, melainkan pasti dia membutuhkan isim, baik isim tersebut sebagai fa'il atau maf'ul bi, atau sebagai isimnya atau sebagai khobarnya. Adapun isim sudah pasti tidak beramal. Kenapa? Karena isim bermakna dengan sendirinya. Dia tidak membutuhkan kata yang lain. Maka dari itu dia tidak beramal. Semestinya semua huruf beramal sebagaimana fi'il, karena keduanya sama-sama membutuhkan kata lain. Tapi mengapa ada huruf yang tidak beramal? Apakah huruf tersebut bisa berdiri sendiri sebagaimana isim? Jawabannya tidak. Setidaknya ada dua alasan mengapa huruf tidak beramal. Alasan yang pertama, karena kata setelahnya atau jumlah setelahnya lebih membutuhkan huruf tersebut untuk menyempurnakan maknanya.
Ya, huruf tersebut memang dia butuh kepada kata setelahnya atau jumlah setelahnya. Akan tetapi kata setelahnya atau jumlah setelahnya lebih membutuhkan kepada huruf tersebut. Maka dari itu huruf ini tidak beramal. Misalnya al, ya, misalnya al. Dia melekat pada isim nakirah. Dan al ini tidak beramal. Kenapa? Karena isim nakirah tersebut lebih butuh kepada al untuk menyempurnakan maknanya. Sebagai apa? Sebagai isim ma'rifah. Ya, dia butuh kepada al agar dia bisa menjadi isim ma'rifah. Contoh lain. Hal atau hamzah istifham. Keduanya masuk kepada jumlah. Ya, ke dalam jumlah jumlah yang sempurna, yang mana setiap unsur dari jumlah tersebut sudah saling beramal satu dengan yang lainnya. Artinya misalnya di sana ada fi'il dan fa'il sudah saling beramal satu dengan yang lainnya. Atau fi'il ini sudah merupakan fa'il. Atau misalkan mubtada dan khabar, ya. Mubtada dia marfu karena ibtida, sedangkan khabar marfu dengan karena mubtada misalnya. Satu sama yang lain sudah saling mempengaruhi, sudah saling beramal, sudah solid. Dan jumlah ini kemudian dia membutuhkan makna baru, makna istifham. Maka tentu dia membutuhkan huruf istifham. Misalnya hamzah atau hal istifhamiyah. Maka kedua huruf ini tidak bisa beramal kepada jumlah tersebut. Ya, karena alasan tadi. Jika ada huruf yang bertemu dengan jumlah yang sudah dia mufidah, akan tetapi ia beramal, ya, huruf ini beramal kepada jumlah tersebut. Misalnya dia beramal kepada mubtada, kepada khabar, ya, maka ada alasan kedua, ya. Tidak masuk ke dalam alasan pertama ini, tapi dia masuk kepada alasan yang kedua. Apa itu alasan kedua? Yakni karena huruf tersebut terdiri dari 3 huruf atau lebih. Mungkin antum bertanya, apa kaitannya antara jumlah huruf dengan amalan huruf? Memang keduanya tidak ada kaitan secara langsung, tapi kaitannya ini secara tidak langsung. Ketika suatu kata terdiri dari 3 huruf atau lebih, maka kita boleh mewakofkannya. Kita boleh berhenti di sana. Ya, misalnya ada yang bertanya, hal Zaidun zakiyun misalnya, apakah Zaid cerdas? Kemudian kita menjawab innah. Ya, innah. Ya, dia innah kemudian ditambahkan haus sakti menjadi innah. Artinya pasti, tentu. Ya, maksudnya inna Zaidan zakiyun. Kan tapi kita tidak menyebutkan isim dan khabarnya. Cukup dengan satu kata. Boleh. Karena dia terdiri dari 3 huruf. Atau la'allah, sepertinya, ya, nampaknya. Atau laitah, ya, seandainya. Semua huruf ini bisa berdiri sendiri. Karena apa? Karena jumlah hurufnya yang banyak, yakni lebih dari 2 huruf. Jika hanya terdiri dari 1 atau 2 huruf saja, maka tidak boleh, ya, tidak boleh berhenti. Nah, disebabkan huruf-huruf ini boleh diwakafkan, maka ia perlu beramal pada jumlah setelahnya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari jumlah tersebut. Itu sebabnya inna wa akhwatuha semuanya beramal. Ya, 6 huruf ini semuanya beramal. Kenapa? Karena semuanya terdiri dari 3 huruf atau lebih. Inna dan anna 3 huruf. Kemudian ada la'alla 4 huruf. Ada ka'anna juga 4 huruf. Ada lakinna 5 huruf. Ada laita 3 huruf. Semuanya lebih dari 2 huruf. Maka semuanya beramal. Karena dimungkinkan kita mewakafkan atau berhenti pada huruf tersebut.
Nah, sekarang kita kembali kepada materi ma. Terakhir kita sudah bahas ma sampai poin kedua bagian alif. Kemudian kita sekarang masuk kepada poin B. Ya, poin B. Disebutkan di poin B ini bahwa huruf ini ma dia bisa beramal terhadap mubtada dan khobar. Pertanyaannya, mengapa ma ini bisa beramal pada mubtada dan khobar padahal ia terdiri dari 2 huruf saja? Terdiri dari 2 huruf, sehingga tidak dimungkinkan bagi kita untuk berhenti. Sebetulnya ma ini asalnya dia tidak beramal. Hanya saja Bani Hijaz, salah satu kabilah di Arab, yang mereka memberikan amalan kepada ma untuk apa? Untuk menegaskan keberadaannya. Ya, untuk menunjukkan keberadaannya. Bahwasanya ma tersebut ini memiliki kaitan dengan kalimat setelahnya. Ya. Atau karena menyamakan ma ini dengan laisa. Menyamakan apa? Ma dengan laisa. Maka dari itu ma ini termasuk ke dalam akhwatu laisa. Karena keduanya sama-sama menafikan masa sekarang. Ya, sebagaimana ucapan Al-Jurjani dan juga Al-Ambari yang pernah saya sampaikan di audio sebelumnya. Bahwasanya laisa, ya, meskipun zahirnya dia adalah fi'il madhi, akan tetapi batinnya dia adalah mudhari. Maka dari itu, ya, kalau kita menggunakan laisa, misalnya laisa Zaidun qa'iman, maka artinya Zaid tidaklah sedang berdiri. Sedang, ya, sekarang. Dia lafadznya fi'il madhi tapi maknanya sekarang. Maka dari itu tidak ada fi'il madhi yang berwazan fa'la sebagaimana laisa, ya, kecuali laisa ini. Pernahkah kita menemukan ada fi'il madhi berwazan fa'la seperti laisa? Tidak. Maka ini kata para ulama menandakan, ya, atau untuk menandakan bahwasanya waktu dari laisa itu bukan lampau. Buktinya apa? Dia madhi tapi keluar dari wazan semestinya, untuk menunjukkan bahwa waktunya adalah waktu sekarang. Nah, kita baca dulu penjelasan dari penulis di bagian B ini. Harfun nafyin wa tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar. Bahwasanya ma dia adalah huruf nafi yang masuk kepada mubtada dan khabar. Wa hiya imma ta'malu 'amala laysa. Maka ma yang seperti ini kemungkinan yang pertama dia beramal sebagaimana amalan laysa karena kemiripannya dari sisi waktu. Ya, dari sisi apa? Waktu. Ma yaf'alu, kata Al-Jurjani dan Al-Ambari juga yang lainnya, artinya dia tidak sedang melakukan. Ma yaf'alu. Bisyarti ay yakunal mubtada'u muqaddaman 'alal khabar. Dengan syarat yang pertama, bahwa mubtada'nya ini tidak didahulukan dari khabarnya. Artinya tidak boleh khabar ini mendahului mubtada' jika ingin ma ini memiliki amalan. Syarat yang kedua, wa alla yantaqidha nafyuha bi idkhali illa qabla al-khabar. Ya, jangan syarat yang kedua, jangan sampai penafiannya ini dibatalkan. Ya, penafiannya ini dibatalkan dengan dimasukkannya illa sebelum sebelum khabarnya. Nah, ini 2 syarat yang harus terpenuhi agar ma ini bisa beramal sebagaimana laisa. Sebetulnya 2 syarat ini berkaitan erat dengan apa yang baru saja saya sampaikan tadi di muqaddimah. Yakni ketika keberadaan ma di dalam suatu kalimat itu adalah sesuatu yang mutlak atau sesuatu yang pasti,
yakni mau tidak mau kalimat tersebut harus didahului oleh ma, maka seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa ma ini tidak boleh beramal, termasuk Bani Hijaz sekalipun. Kapan itu terjadi? Yakni ketika dua syarat ini tidak terpenuhi. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis pada poin berikutnya, au tufidun nafi, yakni ma ini dia bisa tetap bermakna atau berfaidah, berfungsi sebagai nafi fi halati adami tawafuri syurut as-sabiqah, pada kondisi syarat-syarat yang tadi, dua syarat tadi yang disebutkan ini tidak terpenuhi. Wala yakunu laha atharun fi wala yakunu laha atharun ala i'rabil mubtada'i wal khabar. Maka dia ketika tidak terpenuhi syaratnya, salah satu syarat tadi, maka dia tidak lagi memiliki pengaruh terhadap i'rab mubtada dan khabar. Ya, kita perhatikan. Yang pertama, ketika khabarnya mendahului mubtada, ya, tadi disampaikan bahwasanya agar ma ini bisa beramal, syaratnya mubtada harus didahulukan. Nah, kita semua tahu bahwa jumlah ismiyah harus didahului oleh isim ma'rifah, yaitu mubtada. Tapi apa jadinya ketika jumlah ismiyah didahului oleh isim nakirah, yaitu khabarnya? Maka para ulama membolehkan dengan syarat khabar ini harus memiliki sandaran. Sandaran ini bisa berupa istifham, ya, bisa berupa nafi atau yang lainnya. Maka keberadaan ma di sini, yakni ketika khabar mendahului mubtada, dia membutuhkan ma. Artinya keberadaan ma di sini sangat penting, atau bisa kita katakan wajib ada, agar khabar ini bisa mendahului mubtada. Misalnya, contoh yang diberikan tadi oleh penulis, mal husunu mani'atan. Benteng-benteng itu tidaklah kokoh. Kemudian kita dahulukan muni'atan daripada al-husun. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ma ini tidak lagi beramal. Maka kita baca ma mani'atun al-husunu. Tidaklah kokoh benteng-benteng itu. Mengapa dia tidak lagi beramal? Karena keberadaan ma pada kalimat tersebut menjadi wajib. Berubah hukumnya menjadi wajib. Karena dia berfungsi sebagai sandaran dari dari mani'atun, dari khabarnya. Berbeda dengan kalimat tadi sebelumnya, mal husunu mani'atan. Ya, mal husunu mani'atan. Keberadaan ma di sana hanya sebagai opsional saja. Ya, kalaupun tidak ada tidak mengapa, al husunu mani'atun. Ya, dia tetap jumlah mufidah. Tidak ada ma, dia tetap kalimat sempurna yang dia isbat, ya, bahwasanya benteng-benteng itu kokoh. Tidak jadi masalah. Maka adanya ma di sana memiliki pengaruh untuk menunjukkan bahwa ma di sana ada. Dia ada ma. Mal husunu mani'atan. Dia perlu amalan. Ketika khabar mendahului, ya, mubtada, ma di sini menjadi wajib hukumnya. Sebagai apa? Sandaran dari khabar. Karena wajib ada, tidak butuh amalan untuk menunjukkan dia ada. Karena pasti ada. Ya, kalau tidak ada, tidak jadi kalimat. Tidak boleh kita mengatakan mani'atun al-husunu. Ya, mani'atun al-husunu. Yakni jumlah tersebut didahului oleh isim nakirah. Ya, maka dari itu ia butuh amalan untuk menandakan bahwa ma ini adalah bagian dari kalimat ketika mubtada ini mendahulunya. Kemudian yang kedua, ketika syarat yang kedua ini tidak terpenuhi, yakni adanya illa sebelum khabar, ya, maka dia juga tidak beramal. Tidak apa? Tidak beramal. Contohnya,
ma anta illa syairun. Ya, ini ada contoh yang diberikan oleh penulis. Maka ma di sini tidak beramal. Kenapa? Karena ia wajib ada. Ma di sini wajib ada. Kita lihat, kita perhatikan jenis apa ini istisnanya. Ya, istisna apa ini namanya? Istisna naqis. Ya, istisna naqis. Karena sebelum illa belum berbentuk jumlah. Adakah istisna naqis yang tidak didahului oleh huruf nafi? Silahkan diingat-ingat lagi atau silahkan dibuka catatannya mengenai istisna. Jawabannya tidak ada. Tidak ada istisna naqis yang dia mujab, tidak ada, adanya manfi. Maka apa? Keberadaan ma di sini adalah wajib, harus ada. Karena tidak pernah ada orang Arab mengatakan anta illa syairun, kamu kecuali penyair. Ya, tidak jelas maknanya. Karena keberadaan ma di sini adalah sesuatu hal yang wajib, maka untuk apa dia beramal? Apa fungsinya ma ini beramal? Apa faedahnya? Untuk menunjukkan apa? Toh ia di dalam kalimat tersebut wajib ada. Tidak mungkin kita hilangkan. Maka tidak perlu dia beramal. Berbeda kalau ma di situ misalnya dia fungsinya dia hanya opsional saja. Boleh ada, boleh tidak, maka dia beramal. Ya, paham sampai di sini? Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk poin C, di mana ma di sini hanya sebagai tambahan. Maka sudah pasti ia tidak beramal. Akan tetapi, apakah ma di sini menghalangi amalan amil sebelumnya atau tidak? Maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Jika ma ini menjadikan kalimah sebelumnya menjadi kalimah yang ghairu mukhtassah, tidak lagi khusus, maka ma ini namanya ma al-kafah, ma yang membatalkan amalan. Misalnya pada inna wa akhwatuha, ya, disebutkan idza tasalat bi inna wa akhwatiha fahiya takufu inna wa akhwatuha, fahiya takhufu inna wa akhwatiha an nasbi ismiha wa yasiru ma ba'daha mubtada'an marfu'an. Yakni ketika ma az-zaidah al-kafah ini bersambung dengan inna wa akhwatuha, maka dia mencukupkan amalan inna wa akhwatuha, yaitu menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Maka jadilah kata setelahnya ini adalah sebagai mubtada yang marfu. Mubtada yang marfu sebagaimana sedia kala. Inna wa akhwatuha, kita tahu dia adalah huruf-huruf mukhtassah yang khusus hanya bisa bertemu dengan jumlah ismiyah saja, tidak bisa bertemu dengan jumlah fi'liyah. Ketika dimasuki ma, ya, maka huruf-huruf ini bisa lagi bertemu dengan jumlah fi'liyah. Ya, dia ghairu mukhtassah. Maka ma ini menghalangi inna wa akhwatuha dari amalannya. Ya, boleh kita mengatakan innama ja'a zaidun. Ya, setelah inna apa? Jumlah fi'liyah. Karena apa? Karena ada ma al-kafah. Ya, ini cirinya. Jadi ma yang dia menghilangkan amalan, dia juga menghilangkan kekhususan dari amil tersebut. Dia tidak lagi bertemu dengan satu jenis kalimat tertentu atau jenis kata tertentu. Kemudian jika ma ini masuk kepada fi'il, ya, di halaman berikutnya, ya, idza tasalat bil af'al, seperti qalla, kathura, tala, ya, fahiya takufu hadhihi al af'ala an talabil fa'ili wa yaji'u ba'daha jumlatun fi'liyah. Ya, maka dia mencukupkan fi'il-fi'il ini dari kebutuhannya terhadap fa'il,
dan setelahnya dimungkinkan apa? Muncul jumlah fi'liyah. Ya. Jadi dia membuat fi'il ini ghairu mukhtassah. Ya, ghairu mukhtassah. Ketika dimasuki ma, dia bisa langsung bertemu dengan jumlah jumlah fi'liyah. Ya, dengan jumlah fi'liyah. Contoh yang diberikan oleh penulis di sini, qallama yatamakkanul muhmilu 'anil wusuli ila ghayatihi. Ya, kita perhatikan qallama, qalla di sini tidak butuh lagi fa'il karena ada ma al-kafah. Dia bertemu dengan jumlah yatamakkanul muhmilu minal wusuli ila ghayatihi. Jadi kecil sekali kemungkinan orang yang santai, yang berleha-leha bisa sampai kepada tujuannya. Kemudian ketika dia bertemu dengan rubba dan juga kaful jar, yang seharusnya keduanya ini hanya bisa bertemu dengan isim, ya, maka ketika ada ma al-kafah dia bisa bertemu dengan jumlah. Contohnya rubbama shadiqun anfa'u min syaqiq. Betapa banyak teman, atau mungkin saja teman itu lebih bermanfaat dari saudara kandung. Ya, atau misalnya kama fa'ala Zaid, sebagaimana yang dilakukan Zaid. Setelah kaf tidak lagi isim tapi menjadi jumlah fi'liyah, kama fa'ala Zaid. Nah, sedangkan ma yang murni dia hanya sebagai tambahan tanpa menghilangkan amalan, maka ia tidak mengubah kalimat sebelumnya menjadi kalimah yang ghairu mukhtassah. Ya, ia tetap mukhtas, ya, dan dia beramal sebagaimana sedia kala, ya, hanya dengan jenis kata tertentu saja. Misalnya ketika ia bertemu dengan huruf jar, maka huruf jar tersebut tetap beramal kepada isim. Ya, maka adanya ma di sana sama seperti tidak adanya, ya. Adanya dan tidak adanya sama saja. Itu zaidah ghairu kafah anil amal. Dia murni tambahan. Ai la tamna'u amala ma qablaha fi ma ba'daha. Ya, jadi yang sebelumnya tidak menghalangi, ya, amalannya kepada kata setelahnya. Yakni idza tasarat bi hurufil jar min wa an wal ba. Kalau bertemu dengan huruf jar tersebut, ya, biasanya, ya, seperti amma qalilin la yusbihunna nadimin. Ini adalah ayat, ya. Ini ayat. Yakni sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. An di sini harfu jar. Kemudian ma ini zaidah ghairu kafah. Ya, sama saja dia ada atau tidak ada, sama saja. Qalilin ini adalah majrurun biharfil jar an. Ya, kita tidak mengatakan bahwa ma ini dia tidak tidak memiliki faedah sama sekali, karena dalam Al-Qur'an tentu tidak ada satupun huruf yang tidak memiliki faedah. Akan tapi kita sedang berbicara mengenai hukum nahwu, berbeda tentu dengan makna. Ya, maksud apa yang saya sampaikan bahwa ma ada dan tidak adanya di sini sama saja, bukan berarti kita boleh membaca ayat tersebut, ya, dengan tanpa ma, yakni an qalilin la yusbihunna nadimin. Tidak, harus dibedakan antara lafaz dengan makna. Ya, yang dimaksud dengan harfuz zaidah ini adalah secara hukum nahwu, bukan secara makna dari ayat itu sendiri. Kemudian idza tasalat bi ba'dil dzuruf mitlu qabla wa ba'da wa duna, ya, kalau dia bertemu dengan sebagian zaraf, mitlu rajautuhu al-hudura dunama ta'khirin. Ya, dunama di sini artinya seperti duna ta'khirin, ya. Ta'khirin mudhafun ilaih, mudhafun ila duna majrurun bil kasrah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah berikutnya kita bahas huruf-huruf yang lain. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.